Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eke Nur Aini. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Tulungagung kelas 4B. Di sini saya akan memperagakan metode pembelajaran daring bercerita dengan menggunakan alat peraga atau seperti wayang. Materi yang saya ambil dari SMP KD 4.15 menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Baiklah, saya akan mulai memperagakan metode pembelajaran bercerita menggunakan alat peraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah cerita fabel atau cerita rakyat. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Kadangkala fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Ibu akan membacakan contoh cerita fabel yang berjudul Burung Bangau dan Seekor Anjing. Nah, sebelum Ibu memulai bercerita, Ibu akan menjelaskan teknik pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran pada hari ini. Teknisnya seperti ini. Ibu menggunakan sistem napjil. Apa itu napjil? Yaitu genap ganjil untuk menentukan tugas apa yang kalian dapatkan terkait cerita yang akan Ibu bacakan. Baiklah, untuk yang absen genap, tugas kalian adalah menceritakan kembali cerita yang sudah Ibu bacakan, kemudian jelaskan pesan moral apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian jelaskan watak dari tokoh burung bangau dan ceritakan kembali cerita yang sudah Ibu bacakan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, untuk yang berabsen ganjil, tugasnya sama, yang membedakan adalah menjelaskan tentang tokohnya, yaitu tokohnya yang anjing. Oke, baiklah, saya harap kalian paham dengan yang sudah Ibu jelaskan ya. Dan untuk pengumpulan tugas bisa didokumentasikan melalui video dan di-share di grup daring kelas. Kemudian Ibu akan membacakan cerita fabelnya menggunakan teknik pewayangan atau bercerita menggunakan media seperti ini. Ibu harap kalian menyimak dengan seksama ya. Baiklah, saya akan membacakan cerita Burung Bangau dan Seekor Anjing. Pada suatu hari, seekor anjing pergi mencari makanan ke sebuah danau. Di sana terkadang terdapat beberapa makanan, terkadang pula tidak sama sekali. Ada makanan untuk sang anjing. Sang anjing menggunakan penciuman, mata, dan telinga untuk mencari makanan hingga dia berjalan ke arah bau itu dan sampailah dia. Saya akan membacakan cerita Burung Bangau dan Seekor Anjing. Pada suatu hari, seekor anjing pergi mencari makanan ke sebuah danau. Di sana terkadang terdapat beberapa makanan yang terkadang pula tidak sama sekali ada makanan untuk sang anjing. Sang anjing menggunakan penciuman, mata, dan telinga untuk mencari makanan hingga ketika dia berjalan, sang anjing mencium bau anyir. Lalu dia mengikuti arah bau itu dan sampailah dia tepat di mana bau itu berasal. Namun, dia tidak menemukan ikan itu di tanah maupun dekat air. Ketika dia melihat ke atas pohon, ternyata seekor bangau bertengger di sebuah pohon. Paruhnya yang besar sedang memegang ikan di paruhnya.
Burung bangau itu bukanlah burung yang sering dilihat oleh sang anjing. Sang anjing pun tersenyum bahagia karena dia telah menemukan makanan. Meskipun makanan itu dipegang oleh seekor burung bangau yang besar. Aku tidak perlu mencari ke tempat yang jauh karena aku sudah menemukan makanan yang aku cari. Dan makanan itu cukup untuk membuatku kenyang, pikir sang anjing. Sang anjing kini melihat burung bangau yang bertengger di pohon itu dengan penuh rasa kagum. Lalu, sang anjing berkata sambil berteriak dengan keras, "Hai burung yang indah dan cantik, kau kelihatan sangat indah ketika bertengger di dahan itu." Sang burung bangau menoleh ke arah sang anjing dan memiringkan kepalanya. Dia memperhatikan sang anjing dengan sangat curiga. Sang burung bangau tetap menutup paruhnya. Dia tidak membalas sahutan sang anjing. "Hai, lihatlah kakimu yang besar dan kuat itu," kata sang anjing. "Tubuhmu yang besar dan warna bulumu yang cerah seperti pelangi. Sayapmu yang lebar itu sangat cantik dan paruhmu yang panjang itu sangat indah," rayu sang anjing. "Burung indah seperti dirimu pasti memiliki suara yang cukup bagus dan merdu. Kau adalah burung sempurna ketika kau bernyanyi dengan indah dan aku akan memujimu selayaknya sang ratu burung yang indah." Mendengar rayuan sang anjing yang begitu membuat senang sang burung bangau kini lupa akan rasa curiga dan ikan besar yang dipegang oleh mulutnya. Sang burung ingin sekali disebut-sebut sebagai sang ratu burung dan kini dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara-suara yang cukup keras. Tidak sadar, sang burung telah menjatuhkan ikan besarnya dekat sang anjing. Sang anjing berhasil mengelabui sang burung. Ketika ikan itu jatuh ke tanah, sang anjing menginjak ikan itu sambil berkata, "Kau memang burung yang besar dan cantik. Kau memiliki suara yang indah meskipun tidak semerdu burung yang lain. Tapi di manakah otakmu? Kau hanya menjatuhkan ikan yang cukup besar ini. Aku sangat berterima kasih." Sang anjing menggigit dan pergi dari sang burung sambil tersenyum manis dan sang burung kini menyesali perbuatannya. Baiklah, itu tadi contoh cerita fabel yang sudah Ibu bacakan. Untuk pengumpulan tugas, Ibu beri waktu seminggu untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi media pembelajaran daring dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.